Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalu, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Tema pemilih saya pada hari ini adalah kerendahan hati berkenan di hadapan Tuhan. Tema ini mau mengajak kita semua untuk rendah hati seperti pemungut cukai. Dan ketika berdiri di hadapan Tuhan Yesus, ia berkata, Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebab inilah yang Yesus inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati tentu disukai, senangi oleh orang lain atau sesamanya. Orang yang rendah hati tidak tentu dikasihi oleh Tuhan, karena ia mampu mewujudkan apa yang Yesus ajarkan kepada dirinya. Sedangkan orang yang congkak hati atau orang yang sombong banyak kali tidak disukai oleh sesamanya, apalagi Tuhan. Tuhan justru menegur orang-orang yang sombong. Maka jika Anda dan saya merasa diri sombong di hadapan sesama, marilah kita bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Saya punya pengalaman tentang kesombongan diri. Dulu waktu sekolah, masih di sekolah dasar, saya selalu mendapat juara 1, peringkat 1 di kelas itu. Saat itu saya merasa sombong di hadapan teman-teman saya. Saya tidak menganggap teman-teman itu selevel dengan saya. Inilah yang saya sadari ketika saya sudah belajar di tingkat SMP. Saya sadar bahwa saya sombong. Jika saya akhirnya berubah sikap saya tetap bangga bahwa saya bisa
punya pengetahuan yang cukup waktu itu, tapi tetap rendah hati. Saya merangkul teman-teman saya, belajar bersama-sama, hingga akhirnya kami maju sama-sama. Kami berkembang sama-sama menuju Allah yang senantiasa menanti kami dan berbalik kepada. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa,